Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam Renungan Firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 20 September 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 2 Tawarik pasal 15, kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian pasal ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan untuk kami dapat mengerti, memahami, serta mampukan untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, reformasi adalah sebuah titik balik. Titik balik dari suatu keadaan yang sebelumnya dengan maksud untuk memperbaiki dan memperbaharuinya. Paling tidak dalam semangat reformasi ada upaya untuk menuju pembaharuan. Saya bacakan di dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya. Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, reformasi titik balik ya. Titik balik itu juga dilihat oleh Azaria bin Oded, seorang nabi yang diberikan tugas oleh Tuhan di Yehuda. Ia diutus oleh Tuhan untuk menemui Raja Asa, seluruh Yehuda dan Benyamin dengan pesan bahwa Tuhan menyertai mereka. Untuk itu mereka harus mencari Tuhan, itu pesannya. Dan pesan ini sangat penting karena sebelumnya Israel hidup tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran yang benar. Demikian juga di dalam ayat yang ketiga dikatakan tanpa hukum. Inilah penyebab utama mereka hidup tanpa ada rasa aman dan damai. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Allah di Yehuda diingatkan. Peringatan ini menjadi titik balik yang sangat penting karena terjadi gerakan reformasi yang dilakukan oleh Raja Asa dengan menyingkirkan para dewa bangsa asing dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Selain itu, ia melakukan pembaruan mezbah Tuhan yang ada di bait Allah. Ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan.
Asa mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, orang-orang Efraim, Manasye, dan juga orang Simeon. Ketiga suku yang terakhir ini adalah suku-suku Israel atau kerajaan utara yang pindah ke Yerusalem, supaya mereka dapat beribadah kepada Allah yang benar. Kemudian Raja Asa pula mengadakan perjanjian untuk mencari wajah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, serta bersumpah untuk setia kepada Tuhan. Itu diucapkannya seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang punya waktu dan kesempatan untuk melakukan apa saja. Sebagai orang berdosa tidak selamanya akan terkungkung dalam dosa. Setiap orang mempunyai titik balik sebagai sebuah komitmen untuk diperbaharui. Kita harus berubah dan mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan bukanlah keputusan kecil atau biasa-biasa saja. Tetapi mengikuti Tuhan adalah sebuah reformasi menuju kebaikan, kedamaian, dan keamanan di masa yang akan datang. Sekali lagi, mengikut Tuhan bukanlah keputusan yang biasa atau keputusan kecil sepele, bukan. Tetapi mengikut Tuhan adalah sebuah reformasi menuju kebaikan, kedamaian, keamanan di masa yang akan datang. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah melakukan itu. Ia memberikan dirinya untuk kita sebagai korban dan mengaruniakan hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa mereformasi diri kita. Ketika kita mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kesediaan untuk mereformasi, melepaskan segala dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, ataupun hal yang masih mengikat dalam diri kita dan itu bertentangan dengan Tuhan, dan berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengakui Yesus sebagai Tuhan artinya kesediaan kita untuk hidup dalam ketaatan kepadanya. Mengakui Yesus Tuhan artinya Dialah yang berkuasa atas hidup kita dan alam semesta, sehingga hanya kepada Dialah kita memuji dan menyembah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi konsekuensi dari seorang Kristen yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar kita meyakini bahwa kita mati masuk surga, tetapi Tuhan menebus kita selagi kita masih dalam kehidupan di dunia ini dengan satu tujuan, untuk kita menjadi pengabdi-pengabdi yang setia kepada Tuhan, melakukan kehendak-Nya, mengikuti tata caranya. Itulah yang harus kita perbaharui dan mereformasi diri kita sehingga kita berkenan kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mereformasi diri kami. Kami mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengikut Tuhan dengan sebuah reformasi untuk kebaikan, untuk kedamaian, bahkan keamanan di masa yang akan datang. Dan bersama dengan Tuhan Yesus, kami diberikan kemampuan untuk menjalani semuanya itu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat kami terapkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.